Pelajaran kita. Hari ini saya mau memberikan, sudah bisa? Ini agak banyak bacanya. Tema khotbah pagi hari ini adalah Kristus sebagai yang awal dan yang akhir bagi kehidupan. Atau enaknya gimana ya, nanti Mas juga tulis sendiri. Kristus awal dan akhir kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar Yesus sebagai arki, ya, kepala. Kepala itu ada ekonominya juga, nggak usah dibahas lagi ya, itu aja sudah mumet dibahas lagi. Jadi kepala itu pemimpin, bukan kepala gundul ini artinya, jadi yang mimpin hidup kita, menjadi panutan hidup kita, leader, menjadi Tuhan, menjadi Tuan, ya, Lord, dari dalam hidup kita. Tapi hari ini kita akan belajar, nanti ini saya akan bagi 3. Jadi Yesus itu adalah awal dan akhir bagi kehidupan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kepala, ya Yesus sebagai kepala itu bicara yang di depan, protos. Ya, kita akan lihat kembali ayatnya, dari sini kita akan pilah nanti. Jadi Yesus itu jadi awal kehidupan, pemimpin kehidupan, nanti ada ayatnya itu. Dan yang terakhir, akhir dari kehidupan. Ya, Yesus ngomong akulah awal dan akhir. Itu bahasa Yunaninya iarki ke tu telos. Itu cara itu. Telos itu bukan telo ya. Telos itu tamat, n bahasa Inggrisnya n, ya, di end. Jadi yang akhirnya. Yang awal dan yang akhir. Dalam apa? Seluruh ciptaan. Bayangkan kalau minggu lalu kita belajar cuma kepala ya, awalnya. Ini sampai akhirnya. Tapi ada tengahnya nanti. Enggak tahu waktunya cukup enggak. Kita buka Kolose pasal 1. 15 sampai 17. Sampai 17 saja. 18 nanti, ya 18 sampai 18. Silakan dibaca. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah Ia yang ini Tuhan tidak Yesus kelihatan. Ia ini Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allahnya tidak kelihatan, Yesus ini gambarnya. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung lebih utama. Bahasa Yunaninya minggu lalu masih ingat enggak? Coba. Sudah saya berikan WA grup. Prototokos ya. Dari protos itu yang pertama. Prototokos itu sulung artinya. Sebenarnya harafiahnya itu anak sulung. Anak sulung itu prototokos. Tapi kan ini artinya kan tidak harafiah ya, ini kiasan. Ini yang sulung, yang pertama, lebih utama dari segala yang diciptakan. Terus karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Inilah kenapa Yesus disebut prototokos. Ya, yang baru datang Mbak Auliaking sama ini siapa ini Mbak? Siapa namanya? Bukan terkaget, stop. Semangat, harus gitu Mbak ya. Esther yang kecil mana? Esther kecil ini, Esther besar ini. Sekolah minggu ya, ngajar sekolah minggu. Ya, selamat datang Mbak Esther ya. Jadi saya harap bisa ngikuti ya. Puji Tuhan. Jadi gini, kenapa Yesus disebut prototokos? Protos itu pertama, protos. Ya. 2 itu defteros, 3 itu tritos, yang ya, tos apa? Itu yang untuk Allah tak ngajar Yunani nanti. Itu ada lagi nanti yang proti itu kalau yang untuk perempuan itu bahasa Yunani itu untuk laki perempuan dewe-dewe loh saudaraku ya. Proton kalau untuk netral gitu ya. Nanti triton itu yang tritos kalau yang os ini. Oke, enggak usah bahas itu. Tapi intinya ini protos itu yang pertama, benar-benar pertama. Prototokos, dari protos dan tiktos. Yaitu anak sulung, anak yang pertama gitu loh ya. Tapi ini kan kiasan. Makanya kenapa Yesus disebut yang sulung dari segala yang diciptakan? Karena ini alasannya tadi dibaca Mbak Cindy, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, nanti saya akan bahas ini. Ini yang dimaksud arke dan telos. Ego ya. Protos. Yang protos nanti lagi. Kalau protos itu sama eskatos. Ini yang arke dan telos, ego, iarki ke to telos, yang awal dan akhir bahasa Yunani. Itu yang awal dan akhir, inilah maksudnya di dalam nanti, saya akan tunjukkan. Jadi awal dan akhir, jadi semuanya itu di dalamnya Yesus. Pelan-pelan dulu. Jadi Yesus itu, segala ciptaan itu ada di dalamnya Tuhan Yesus. Ini kan karena di dalam Dialah ini siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus kan telah diciptakan segala sesuatu. Kok bisa di dalam Yesus itu maksudnya apa? Jadi dari awal sampai akhir itu semuanya kan akulah yang awal dan yang akhir.
Kebetulan yang dipakai juga sama, arke juga protos. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Ya, Wahyu pasal 22, ayatnya lupa, 13 ya, nanti kita lihat. Itu aku yang awal dan yang akhir, di dalam segala ciptaan. Kalau minggu lalu, awalnya ciptaan Yesus, yang ngawali ciptaan. Dan juga nanti yang akan mengakhiri, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Apa yang terjadi nanti, supaya Anda ngerti kehidupan yang kita jalani ini seperti apa. Karena di dalam Dia, dari awal sampai akhir, telah diciptakan segala sesuatu yang, baca, yang ada di sorga, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ketok, gak ketok, baik singgasana maupun kerajaan, ya, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Oleh Dia tadi, Kristus yang dimaksud. Dan untuk Dia. Gambar Allah tadi loh, kan dari 15, Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan tadi. Yang prototokos, yang sulung dari segala yang diciptakan. Kenapa? Karena karena dalam Dia telah diciptakan dari awal sampai akhir. Segala yang kelihatan tidak kelihatan di surga tadi pemerintah karena diciptakan oleh Dia dan untuk dia. Lanjutnya, Dia ada terlebih dahulu. Ini luar biasa. Terus Ia ada terlebih dahulu. Ada terlebih dahulu, makanya yang sulung. Terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya ciptaan, dari segala sesuatu lebih dulu. Bayangin saudara. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini kadang-kadang yang agak mumet wong Kristen kok di dalam Yesus itu apa? Ya kalau di dalam itu pengertian kita kan di dalamnya ini kotak kacamata saya. Ini harafiah ya, di dalam itu seperti ini. Di dalamnya ini kotak ini. Apakah di dalam yang arti harafiah gitu? Nah, di dalam itu enggak selalu harafiah ya. Di dalam nama Yesus itu kan apa? Nama Yesus jerone basa Jawane. Dalamnya ada sesuatu kan bukan maksudnya. Itu kiasan ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Oke, Dia terlebih dulu ada dari segala sesuatu di dalam Dia. Saya akan jelaskan itu. Jadi menjelaskan dari awal, Yesus adalah awal dan akhir segala sesuatu. Segala sesuatu di dalam Dia. Nanti lebih jelas ya, pelan-pelan. Kolose 1 ayat 18. Lanjutannya, sorry. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya, jemaat ini tubuhnya, Yesus kepalanya. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini juga sulung, ini malah Yunaninya lengkap ini, arke prototokos. Katanya Joshua itu Lili pinter katanya. Kamu ingin ngikuti ini? Ngerti Li ya? Waduh. Karena ngelirik, catatannya lengkap loh Pak. Waduh, ya. Arke prototokos, ialah yang arke itu awal, prototokos itu yang sulung. Jadi ya apa terjemahkannya? Saya mencoba mencari kata yang nanti ya, saya nyoba. Ini karena kesulitan kita mencari di Indonesianya, awal pertama. Mula pertama. Karena arke itu kan permulaan awal, prototokos itu yang pertama. Ya, sulung. Oke. Dialah yang sulung, yang pertama, awal pertama yang pertama bangkit dari antara orang mati. Oh iya ya, saya maaf kurang teliti ya. Saya kemarin agak ngeritik LAI ya. Sorry. Ternyata yang pertama di sini dijelaskan ya. Saya lihat yang sulungnya aja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit. Ya, pertama itu prototokos ya. Kemarin di WA Group bisa lihat ya. Saya kurang teliti. Oke, saya kalau salah ya salah ngaku. Yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yang jadi lebih utama. Kita akan lihat ini perbagian-perbagian tapi dengan cepat. Pertama, dari ayat yang kita baca, ada poin-poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, Kristus adalah gambar Allah. Katakan 1, 2, 3, Kristus adalah gambar Allah. Yunaninya ikon tuteu, ikon, gambar itu ikon. Ya. Ikon tuteu, image of God. Bahasa Latinnya itu keren, imago Dei. Bukan godek, imago Dei, Dei itu Tuhan, imago, image, imago Dei, gambar Allah. Yang kedua, Kristus itu yang sulung. Kalau dari segala ciptaan, anak sulungnya ciptaan. Ya, sulungnya ciptaan. Prototokos, pasis, ketiseos, bahasa Yunaninya, sulungnya segala ciptaan. Yang kedua, yang ketiga, segala sesuatu, ini yang kita diciptakan di dalam Dia. Ini harus apa maksudnya? Ya, ini kan statement. Segala sesuatu ini jelas diciptakan oleh Dia tadi, oleh Kristus dan untuk Tuhan Yesus, untuk Dia. Kristus kepala jemaat tadi. Terakhir, Kristus adalah awal pertama. Arki prototokos yang keluar dari antara orang mati itu dari bahasa Yunaninya ton nekron, ek
ton, nekron. Ek itu keluar. Ek itu ada kata dari sebenarnya. Ya, dari itu ada dua. Sedikit-sedikit belajar ya. Asih gak teko ya apa kasih suruh ngetik Yunani durung mari ya. Dari itu bahasa Yunani ada dua, apo sama ek. Kalau ek itu dari yang sifatnya keluar, gitu loh. Kalau apo dari tapi sifatnya berasal, gitu ya, berasal dari. Nah di sini Yesus itu dikatakan keluar dari orang mati. Ekton nekron, nekron itu orang-orang mati, the dead. Ya keluar dari orang mati, yang istilahnya bangkit itu saudaraku ya. Yang pertama bangkit dari orang mati. Akhirnya Kristus menjadi lebih utama. Bahasa Yunaninya dia jadi utama, aftos protevon. Protevon itu lebih unggul, menjadi kepala, nomor satu dari segala ciptaan. Oke ya, kita akan belajar sekarang dari awal ciptaan dulu. Ya, Wahyu 3:14, ini ayat-ayat minggu lalu saya buka sedikit dulu lagi. Wahyu 3:14, Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia Yesus itu dan salah benar. satu namanya Amin. Enggak apa-apa, Anda punya anak kasih nama Amin itu bukan nama Islam loh, enggak apa-apa. Ya. Amin siapa? Di Nias itu kan ada farmnya itu ya. Amin si Matupang itu enggak apa-apa. Amin itu gelarnya Yesus, firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Yang setia dan benar. Terus? Permulaan dari ciptaan Allah. Nah ini Indonesianya kan dari bahasa Yunani, iarki. Ya, jadi waktu Yesus ngomong, akulah awal gitu, ego iarki. Ya, aku awal, iarki ke to telos. Jadi yang awal dan akhir sama ini, awal ciptaan Allah. Saksi Yehova menganggap Yesus ciptaan pertama, salah. Saya akan tunjukkan sudah minggu lalu, tapi hari ini saya akan perdalam lagi Wahyu 22. Akhir, Wahyu 22 itu Wahyu pasal paling terakhir, Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terus? Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang pertama ini protos, yang terkemudian ini eskatos, ya, itu muncul eskatologi, pelajaran akhir zaman. Bahasa Inggrisnya the first and the last, paling gampang. The first yang pertama dan yang the last, yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Nah, ini pada iarki yang digunakan, keto telos, ya, telos itu end, kayak film itu ada endingnya gitu loh. Jadi hidup itu nanti manusia yang di dunia ada endingnya gitu. Lah Yesus itu awal dan endingnya kehidupan, mulainya dan endingnya kehidupan. Kita akan lihat awal kehidupan. Waduh. Yesus gambar Allah ya. Ini yang membuat awal kehidupan. Kenapa gambar Allah itu adalah awal kehidupan? Kita lihat dulu. Saya suka buka-buka ayat menunjukkan bahwa ini enggak karangan sendiri, banyak di Alkitab. Yesus gambar Allah ini bisa lihat lagi 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi tangkap dulu poin pertama, gambar Allah itu apa? Gambar Allah. Saya akan tunjukkan gambar Allah itu adalah awal ciptaan. Gambar Allah itu adalah permulaan ciptaan. Oke. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kristus yang adalah gambaran Allah. Gambar Allah, ikon, ini sama ikon tuteo, Indonesianya aja, gambaran Allah, cok bingung saudaraku ya. Makanya kalau lihat bahasa aslinya kita enggak bingung, kok ada gambar Allah, gambaran Allah, ya itulah terjemahan ya. Tapi ini ikon tuteu, sama, gambar Allah. Kristus yang adalah Injil itu cahaya Injil itu tentang kemuliaan Kristus. Injil itu memberitakan tentang Kristus yang adalah ikon tuteu, gambarnya Allah. Oke, lagi Ibrani 1 ayat 3. Ini bukan cuma gambar yang ini, luar biasa. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada. Ini cara Yesus, kalau bawah panjang ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya Allah. Ya kalau kita bahasa Indonesia, pikirnya gambar itu tadi apa? Ayo sambil sedikit-sedikit belajar. Ini sudah mulai pintar bahasa Yunani semua sedikit-sedikit. Gambar itu apa tadi? Sudah sering saya sebut. Apa gambar? Ikon, gak usah ikon enggak bahasa Inggris. Ikon, bahasa Yunani. Ikon, gambar. Ya.
Di sini gambar, ternyata bukan ikon, makanya kalau Indonesia ambil gitu aja. Tapi memang terjemahnya harus gambar, sulit memang. Ini karakter, baca sama-sama, 1, 2, 3, karakter. Karakter itu exact expression, jadi exact itu tepat ya. Jadi kalau ini terjemahnya sulit, stempel, ya apa maksud stempel? Ada gambar, kalau ditok, gambar yang distempel sama yang di sini sama, itu karakter ya, apa terjemahannya kan sulit, makanya buat gambar wujud, ya. Atau paling gampang gini, kalau saya memang enggak ada nih kan di kamus ini zaman modern, HP Anda itu kan ada huruf-huruf, itu namanya apa? Ya di keyboardnya itu loh, hurufnya namanya karakter juga kan, karakter A Anda pencet, apa yang keluar C, itu konslet itu HP-nya itu. Halo Mas Yuga. Keliru keluar Z yang Mas juga, opo itu, enggak mungkin kan, itu karakter. Makanya Yesus pernah ngomong, kamu lihat aku, sama seperti kamu juga melihat Bapa. Karakter itu gitu, gambaran tepat, eksak, yang tepat. Seperti apa Bapa itu ya, seperti apa Bapa itu, kamu lihat aku ya, kamu lihat Bapa, Yohanes 14, itulah gambar Allah, Yesus itu. Nah sekarang kita lihat, kita masuk mulai awal penciptaan, Kejadian ini masih bagian pertama ya, saya harus cepat. Kejadian 1, 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa, Allah ngomong, kita, ini Tritunggal sudah, ya apa ini? Malah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya toh, aku dan Bapa satu. Pelan-pelan dulu ya. Menurut gambar dan rupa kita. Tuhan mau menciptakan manusia. Manusia mau diciptakan menurut seperti apa? Rupanya Tuhan. Seperti gambarnya Tuhan. Bahasa Yunaninya ikona. Ya. Rupa, homoiosin, mirip, kemiripan. Ya. Jadi gini, ini penting, hati-hati. Anda itu gambarnya Tuhan atau bukan? Hati-hati. Kamu gambarnya Tuhan atau bukan? Bukan. Gambarnya Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tapi kita mirip gitu loh. Nah inilah hati-hati saudaraku. Lu gambar Tuhan kayak begini memalukan dong. Tapi kita sejak semula diciptakan, jangan salah, hati-hati loh. Kita ini serupa. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita bukan gambarnya Tuhan, Kristuslah yang gambarnya Tuhan. Kita dibuat menjadi serupa, mirip. Paling gampang mirip, homoiosin bahasa Yunani. Dari Septuaginta. Lah gini saudara, berarti gambar Tuhan sudah ada atau belum? Ini mau dibuat. Ya, ada gambarnya. Sudah ada belum gambarnya? Berarti sudah, makanya dia ada terlebih dulu dari segala sesuatu. Apalagi manusia, ini gambarnya seperti itu. Oke ya. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Siapa ini yang berkuasa ini? Siapa ini yang berkuasa? Manusia. Diciptakan untuk berkuasa. Atas apa? Ikan-ikan di laut. Burung-burung di udara. Seluruh ternak dan seluruh bumi. Atas ternak dan atas seluruh bumi loh dikuasai. Segala binatang melata merayap di bumi. Itulah bicara tentang serupa dan segambar, salah satunya kita diberi kuasa. Karena Allah kita berkuasa, Kristus berkuasa, gambarnya berkuasa, kita juga diciptakan untuk berkuasa. Terus maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. Saya kalau membahas ini nanti terlalu panjang. Ini coba, maka Allah menciptakan manusia itu tunggal, antropos. Ya, ini kata tunggal, kata benda tunggal, satu tunggal. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah, ekonateu, ya, gambar Allah diciptakannya dia, ya kan, tunggal. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara pernah mikir enggak? Dari dia kok jadi mereka. Saya kalau jelaskan ini suami istri nanti aja ya. Ini tentang pasangan. Mas juga udah nunggu-nunggu ini ya. Apa jelaskan nyonya saya, kamu dulu pernah janji loh. Karena
Suami istri itu juga gambaran Allah loh, saudaraku. Gambaran Allah, kesatuan Allah. Makanya sabar dulu ya yang ingin cepat-cepat nikah ini, ingin belajar tentang kesatuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan, tapi saya buat simpel dulu aja. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Memang nanti sederhananya gini, dari dia menjadi mereka. Itu saya pernah nyinggung sedikit kok, ke 1 Korintus 11. Ingat enggak waktu itu? Perempuan itu dari mana? Laki-laki loh, jangan salah. Terus laki-laki itu juga dari mana? Ya dilahirkan ibunya kan perempuan. Tapi sebetulnya yang pertama kali perempuan itu berasal dari laki-laki. Kok bisa? Karena perempuan itu, yang pertama diciptakan adalah laki-laki. Dia dulu. Setelah itu buat tidur diambil tulang rusuknya, terus jadi perempuan. Dan tulang rusuk, jangan dibayangkan tulang belulang. Saya ini jadi disadarkan Tuhan ini setelah gini, saya kan sering belanja di pasar, nyonya kan jual iga penyet, iga bakar, waduh, laris juga ya. Padahal satu porsi berapa tuh? 45, digojek 50, ya murah sebenarnya. Iga kalau Surabaya mahal. Iga itu waktu saya ngambil di tempat jual sapi itu bukan tulang belulang, ada tulang, ada dagingnya. Ya, masa dimakan tulangnya, jual iga penyet, tulangnya iga, kan ada dagingnya. Makanya waktu itulah siapa sih Adam waktu Hawa diciptakan berkata apa? Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Karena diambil dari tulang rusuknya, ada dagingnya gitu loh. Ini dagingnya dari dagingku, tulangnya dari tulangku. Makanya perempuan berasal dari laki-laki, kira-kira sederhananya gitu. Makanya kenapa dari dia jadi mereka. Ini nanti penjelasannya di pasal kedua, penciptaan manusia itu seperti apa, itu ada. Oh sorry, pasal 3 itu ya, pasal 3 itu. Ya, jadi saudara harus ngerti kenapa dia, kalau yang teliti baca, dia kok jadi mereka, ya seperti ini. Dan yang penting, yang disebut gambar Allah itu, diciptakanlah dia, ya, adalah laki-laki dan perempuan. Oke ya, sampai di situ. Terus Kejadian 9 ayat 6. Jadi pertama, tadi Kristus, ini awal ciptaan ya, adalah gambar Allah. Yang kedua, manusia dibuat menurut, harus kata menurutnya. Manusia bukan gambar Allah, tapi manusia menurut seperti gambar Allah. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, enggak boleh bunuh orang. Karena menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Makanya kenapa Yesus datang, manusia itu berbuat dosa, hukumannya maut. Ya harus ditebus. Tapi ini bicara enggak boleh bunuh orang. Ya, barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. Makanya kalau dalam hukum itu hukuman mati kan masih dipertanyakan, itu enggak boleh enggak hukuman mati. Lah salah satunya pakai ayat ini, karena hukuman mati itu hanya boleh kepada orang yang telah membunuh, karena dia menumpahkan darahnya orang. Barang siapa menumpahkan darahnya orang, dia juga berhak ya untuk ditumpahkan juga. Ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia juga. Makanya Kain waktu membunuh Habil kan takut dia, nanti orang bunuh aku. Kasih tanda sama Tuhan. Enggak. Alasannya kenapa enggak boleh membunuh orang? Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Siapa gambarnya Allah itu? Ayo diruntut. Kita dibuat menurut, ada contohnya, gambar Allah. Gambar Allah ini siapa? Tuhan Yesus. Ya, oke. 1 Korintus 11 ayat 7. Ayo. Ya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Menudungi kepalanya. Tidak perlu pakai jilbab. Ada laki-laki jilbaban, pakai kudung. Tidak perlu. Kenapa? Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Maksudnya gini loh, itu nanti ayatnya bicara tentang, ya kita tidak perlu menutup-nutupi. Apa adanya, ini kalau ini aplikasi dalam hidup kita ya. Kita ini apa adanya. Tidak usah nutup-nutup. Kalau kemuliaan Allah di dalammu, di dalam kita tidak perlu tutup-tutupi dengan apapun juga. Ya kemuliaan Allah itu tidak bisa ditutupi. Tidak bisa ditutupi. Akan selalu terpancar. Gitu loh, saudaraku maksudnya. Dan laki-laki itu tidak perlu menundungi kepala, iya karena dia sudah menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ikon
Ikon ke doksa, ikon itu gambar, ke itu dan doksa itu kemuliaan, theou. Uparkon menjadi. Sebenarnya bukan menyinarkan nih sebenarnya. Kalau saya Yunani itu menjadi being. Menjadi gambar dan kemuliaan Allah. Laki-laki itu menjadi gambarnya dan kemuliaan Allah gitu loh. Dijadikan ya. Karena kita dibuat menurut gambar rupa Allah. Oke. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, ini nanti kalau bicara suami istri, bagaimana istri Anda tergantung suaminya. Jangan suaminya menyinarkan, pegang-pegang, mau nikah lah. Nah. Oh ini, kamu todoh-todoh, jangan-jangan kamu yang kepingin. Wah gimana kamu ini. Ya, jadi laki-laki ini memiliki gambaran kemuliaan Allah, terus karena dia makanya hati-hati perempuan ya, kamu kalau mau dapat pasangan carilah yang ada gambaran kemuliaan Allah. Apa saudaraku? Jangan gambaran Soekarno-Hatta, 100.000 matanya merah nih, 100.000. Waduh, ada gambaran kemuliaan Allah. Kenapa? Nanti gambaran kemuliaan Allah suamimu itu akan menyinar kepadamu, perempuan. Perempuan akan menyinarkan juga kemuliaan Allah. Ini karena ada kepala. Ya, Master terus sini biar dengar nanti ya. Kok kamu aja yang konseling pernikahan sendiri. Coba 1 Korintus 11 ayat 3, ini kan pasal 11, ayat 3-nya itu loh. Kita lihat arti kepala ya, sedikit ngulangi minggu lalu. Nanti ini sebenarnya khusus untuk tentang kepala keluarga ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepalanya laki-laki siapa? Yesus. Dan kita udah tahu ya, kepala itu bukan bicara gundul. Saya lagi ini Alkitab tuh enggak bicara harafiah, makanya anak Allah loh, mana ibunya, mana bidannya, oh gundul. Ini bukan, ini kiasan, ini teologis. Kepala itu, apakah kepala saya laki-laki? Kepala saya ini bukan Kristus, ini gundul saya ini. Maksudnya ini berarti kan kepala yang dimaksud ini adalah teologis, pengertian rohani. Pemimpin, katakan pemimpin, 1, 2, 3, pemimpin. Pemimpin keluarga saya, pemimpin saya sebagai suami, saya kan misua ya, itu adalah Kristus, itu yang benar. Kalau yang mimpin kepala keluarganya, yang mimpin setan, yang mimpin nafsu, yang mimpin mabuk, judi, ya enggak tahu ya kemuliaan yang tersinar buat keluarganya. Kepalanya Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, perempuan ada kepalanya laki-laki, laki-laki tadi Kristus, dan kepala Kristus. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ya karena Kristus keluar dari Allah. Ya, dia sebagai firman, ya kan firman itu tugasnya kan melakukan apa yang dikehendaki oleh yang berfirman. Yesaya 55:11. Firman yang keluar dari mulutku, yang akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ya sesuai. Makanya Yesus itu tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri. Yesus waktu di dunia berkata, aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, tapi dia yang mengutus aku. Ya, firman itu begitu, nurut. Lah ini loh Pak Hari, kalau kesatuan ini terjadi, semua nurut keluarga. Ya, kalau Yesus pasti ya melakukan kehendak Bapa. Ya, kepala keluarga suami ini apakah melakukan kehendak Kristus ini masalahnya. Terus belum lagi istrinya melakukan kehendak suami tadi. Belum lagi anak-anaknya lah ini. Kalau masing-masing Bapa dan Kristus, aku dan Bapa satu, sudah ini pasti satu kehendak. Ketika mudun turun ke suami, istri, anak-anak ini, kalau enggak sama, ya inilah enggak ada kesatuan. Itu loh. Wah kok Chandra gini-gini ya, persiapan. Wes saya enggak bahas inilah, Mas juga senengan nanti. Ya kita langsung ke sini. Jadi ini manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu seperti itu. Supaya keluarga kita pun menyinarkan ya gambaran kemuliaan Allah tadi. Itu adalah gambaran Kristus. Tapi saudaraku, lah inilah ternyata manusia ini jatuh dosa, kehilangan gambaran Allah ini. Kok Roma 3:23. Roma 3:23, gak cepet. Karena semua orang telah berbuat dosa ya kan? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hilang, udah. Hilang. Gambaran Allah hilang. Karena berbuat dosa. Ada yang enggak berbuat dosa di sini? Langsung tunduk. Ya, kita udah belajar loh ya. Kita ini enggak sombong ya. Kita sadar kita ini berbuat dosa. Tapi kita punya juru selamat yang menghapus dosa kita.
punya Tuhan Yesus yang menanggung dosa kita. Ya toh, yang menjadi apa itu 1 Yohanes itu, enggak usah bahas itu ya. Pengantara istilahnya gitu ya. Yang menjadi pembela kita sehingga dosa kita tidak diperhitungkan, diampuni, dihapuskan gitu loh. Dan kita sedang berproses kepada kesempurnaan, kesucian, kekudusan, itu prosesnya. Ya, oke. Jadi saya kembali ke sini. Jadi manusia kehilangan. Dan itulah Yesus datang untuk memulihkan gambaran Allah pada manusia. Kalau saya membahas ini terlalu dalam nanti bicara keselamatan. Nanti ada waktunya kita akan bicara tentang keselamatan. Allah akan mengembalikan atau memulihkan gambaran yang hilang pada manusia ini melalui Tuhan Yesus. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18, 2 ayat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita akan dirubah menjadi serupa dengan gambarnya, dirubah lagi. Berarti ini penciptaan ulang. Makanya di dalam 2 Korintus 5:17, di dalam buka aja. Jadi bicara keselamatan ini apa? Enggak gini, enggak lego nanti. 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus. Yuk. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah apa? Ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Diciptakan lagi, namanya ciptaan baru. Harus diciptakan lagi. Bayangin. Kalau enggak diciptakan lagi, hilang gambar Allah itu. Itu loh saudaraku, kita ini bukan kristenisasi. Kalau kita menginjil, memberitakan Kristus, itu bukan karena supaya orang manusia, supaya orang pindah agama Kristen. Kalau saya sih enggak urusan, KTP Kristen, malas enggak urusan. KTP-mu saja masuk surga, pengikut Kristus. Bukan itu, apakah masalahnya gambar Allah yang hilang itu kembali lagi, recreated, diciptakan baru lagi dalam dirimu. Apakah kita mencerminkan gambaran Allah kembali? Dalam kemuliaan yang lebih besar tadi kan. Sebenarnya bahasa nanti belum saya dalam itu. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Makanya saya ukurannya itu bukan lihat agama. Agama enggak nyelamatkan, KTP enggak nyelamatkan. Ukurannya diri, gambarmu itu loh. Loh, ya apa? Yesus kan ngomong. Kita tahu kita tahu pohon itu baik atau enggak dari mana. Dari buahnya, kamu akan tahu pohon itu baik atau enggak. Kamu anak Tuhan sungguh-sungguh atau enggak dari gambar Allah itu nampak enggak? Kan nyanyinya, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada kemuliaan. Ya, itu yang paling penting. Makanya Anda mulai renungkan ini. Ini ada rencana Tuhan ini. Manusia sudah sejak semula diciptakan menurut rupa gambar, tapi karena jatuh dosa hilang kemuliaan Allah itu. Ini saya singkat ini, keselamatan ini panjang. Terus ya, Allah mau memulihkan kembali, menciptakan kembali di dalam Kristus. Terus karena dulu juga diciptakan di dalam Kristus gambar Allah. Allah ini harus diciptakan lagi dalam gambarnya Kristus. Ini yang disebut lahir baru. Jadi ciptaan baru. Loh Pak, saya gendut tetap gendut Pak. Yang kurus tetap kurus. Yang diciptakan baru bukan tubuhnya, bukan dalamnya ini loh. Ya itu nanti bicara keselamatan. Roma 8:29. Ini saya mau akhiri bagian pertama, penciptaan. Ya, Yesus adalah arki, awal dalam penciptaan. Bahkan sudah jatuh dosa pun diciptakan lagi pun di dalam Kristus. 2 Korintus 5:17. Wah Mbak Esther manduk-manduk, saya senang kalau lihat semangat tipenya orangnya ini. Mbak Esther ini temannya siapa? Dari mana? Kok bisa ke sini? Tidak apa-apa. Oh lewat, wow, luar biasa. Orangnya semangat loh, saya seneng. Saya ini juga tipe orang semangat ya, kadang kalau bisa lempar nanti, ini kadang nggak sengaja. Orangnya luar biasa, antusias ya. Oke, jadi apa namanya, Roma 8:29 belum dibaca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sebentar ya,
dari semula. Saya sudah pernah khotbah ini kan, ini yang orang sebut predestinasi. Sebenarnya lebih tepatnya kita ini, jadi gini, di Kristen enggak kenal takdir. Kamu takdirnya miskin, kamu takdirnya masuk neraka, kamu takdirnya cerai, enggak ada. Kalaupun ada yang disebut takdir, destinasi, predestinasi, takdirnya cuma satu, kamu ditakdirkan, ditentukan untuk diselamatkan, ditentukan untuk suci kudus itu loh, satu. Efesus 1, saya pernah lulus, harus buka lagi deh, Efesus 1 ayat 3, enggak salah itu. 3 atau 4, 5 itu. 5, ini berkatnya aja nih, 5. 4 ya. Ini loh, 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum di dalam Dia ini dunia. Tuhan Yesus ya, makanya arkinya ini Yesus, arkinya ini. Dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia belum dijadikan, belum penciptaan, sudah milih. Tidak ada ajaran seperti ini. Agama mana ngajar gini? Ober, sebelum kamu dilahirkan ibumu, bahkan ibumu belum lahir, kakek moyangmu belum ada, dunia ini belum ada. Allah, bahasa Arabnya Allah kan Allah telah milih Ober, orang beriman ini. Singkatannya orang Ober di dalam Yesus, karena kau percaya Yesus. Supaya apa? Ini takdirnya orang semua manusia itu harusnya begini. Terus supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini takdir kita. Ini tujuan kita, predestinasi, destinasi kita ini, predestinasi sebelumnya sudah ditentukan seperti ini. Lah masalahnya rusak. Itu saya sudah sering-sering sama anak saya di jalan. Itu karena manusia diciptakan tadi loh serupa dan segambar dengan Allah. Seperti Allah. Kalau paling gampang serupa dan segambar kayak ruwet ya bahasa teologis. Saudara dan saya diciptakan seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Itu Mazmur. Meh podo. Lah Anda diciptakan seperti Tuhan. Berarti ya Anda punya kemampuan seperti Tuhan. Tadi bahasa Inggrisnya apa? With great power. Buntung mana ini bisa bahasa? With great power. Ini keluarga, sini lucu ya, saat keluarga ada acara enggak datang, kamu enggak jemput ibumu. With great power, dengan kuasa yang besar, comes great responsibility. Kuasa yang besar, dengan kalau kamu punya kuasa yang besar, diberi kuasa yang besar, kamu akan dituntut tanggung jawab, mendatangkan tanggung jawab yang besar buat kamu. Karena manusia diciptakan, ini besar enggak sini? Great power enggak ini? Kok diciptakan seperti Allah? Lu ini besar loh tanggung jawabnya. Loh makanya Adam keliru makan buah aja bisa. Seluruh buah boleh kamu makan. Hanya satu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan makan mati. Yaitu hilang. Mati itu, buktinya Adam enggak mati. Itu bicara bahasa teologis. Yang mati, yang maksud itu hilang. Allah, gambar Allahnya itu hilang. Nanti kita akan masuk ke sana. Inilah bagian kedua nanti. Gambar Allah itu mau dipulihkan. Supaya menjadi serupa. Baca lagi dari awal, enak ayat ini. Sebab, bukan, Roma 8:29 tadi itu ya. Sebab, Alkitab ini banyak sebabnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua udah dipilih, ya Ober ya, sebelum, kapan milihnya itu? Temulai ini kapan? Sebelum, sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 tadi. Terus mereka juga ditentukannya dari sudah semula. Ditentukan dari semula. Sejak kapan? Sebelum dijadikan. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, dari gambaran itu sejak awal sampai akhir itu rencana Tuhan tidak pernah berubah. Makanya dia tak pernah gagal. Ada lagunya kan? Karena dia Allah. Allah tidak pernah gagal. Anda yang bisa gagal. Saya yang bisa gagal. Great power comes great responsibility. Kok dikasih tanggung jawab enggak kok kerjakan? Kok disuruh jangan makan buah, kok disuruh taat, disuruh setia merontak, ya jatuh dosa. Hilang gambar Allah. Terus supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi prototipe, menjadi sulung, jadi yang utama, menjadi yang pertama, jadi panutannya, awalnya. Buat kita, manusia kalau tidak matron ke Yesus, meniru, memanut
Allah basa apa sih? Tidak mengikuti gambar Yesus, udah lenyap udah. Ya, kita akan lihat sekarang. Ini bagian pertama selesai. Jadi awal kehidupan. Kristus adalah awal kehidupan. Awal kehidupan manusia. Sekarang kita akan lihat Yesus pemimpin juga kehidupan manusia. Kisah Rasul 3:15. Ini ada bahasa Yunani archikon, dari archi dan ago. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, Ya, Tuhan tetapi Yesus, ya. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Itu baca panjang. Ya, kita sudah ngerti orang Kristen, Yesus datang mati menebus dosa, supaya kita diampuni dosa, disucikan, terus Yesus bangkit supaya kita menerima. Itu kan sudah pelajaran yang nanti keselamatan diperdalam lagi, enggak apa-apa. Tapi saya mau garis bawahi supaya kita tidak melebar, pemimpin kepada hidup. Pemimpin ini bahasa Yunaninya archikon, dari arki dan ago, digabung jadi archikon gitu loh saudaraku. Arki itu awal, ya, mula-mula gitu ya. Permulaan, awal. Ago, lah ini kendak bahasa Inggrisnya. Nah, iki apa kendak iki? Konduk, saya bacanya CON conduk. Bacanya kendak. Ki Inggris ngomong Jawa yang ini kendak. Itu kendak itu tak delok isik lali. Mengadakan atau melakukan. Oh, kendang, Pak Ari tangannya gini malah. Itulah kendang, Pak. Itu plesetan namanya ini. Nah, bahasanya ini ben enggak terlalu tegang ya. Jadi kendak, melakukan. Ya, konduktor itu loh, konduktor itu kan yang melakukan, yang itu bisa juga pemimpin, mengadakan. Jadi yang mengadakan lebih dulu, yang melakukan lebih dulu, itu pemimpin. Memang leader juga. Dari kata dasarnya itu yang melakukan lebih dulu. Makanya pemimpin itu orang-orang yang melakukan terlebih dahulu. Kalau ngikut-ngikut bukan pemimpin, namanya pengikut. Makanya Yesus itu arki lebih dulu, yang melakukan lebih dulu, bangkit lebih dulu dari orang mati. Jadi gambar Allah lebih dulu sebelum manusia diciptakan, segala sesuatu diciptakan menurut gambarnya. Oke ya. Jadi mengadakan yang lebih dulu, melakukan lebih dulu, artinya juga leader, artinya juga founder, artinya juga originator, itu arkigon itu tadinya. Originator itu apa? Organisatoris ya, mengatur semuanya. Yang author itu pencipta, author. Kalau buat buku itu siapa? Penulis buku ini, kan kita terjemahannya penulis, itu pencipta buku ini siapa? Founder yang mendirikan. Jadi ini yang mendirikan hidup, yang menciptakan hidup, yang memulai kehidupan. Ya, disebut maksudnya pemimpin dalam kehidupan itu begitu dari kata aslinya. Dan kita akan bisa melihat dari sini, ya. Kristus itu kenapa disebut pencipta kehidupan? Ya, kalau kita melihat dia yang memberi hidup, itu nanti panjang ya penciptaan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia sebagai sang pencipta. Ini aja. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3. Ini kan jelas ini. Ya. Baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, kita sering lewat ayat ini ya, lah ini loh. Dalam Dia ada hidup. Sang firman tadi, itu kan bicara Yesus nanti, ayat 14-nya baru kita tahu, firman itu jadi manusia. Ayat 14-nya, tapi kita dari sini, itu pada mulanya firman, dia enarki, bahasa Yunaninya enarki. Pada mulanya, awalnya ada firman ini bersama Allah, gitu. Makanya satu dengan Allah. Dan firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Dan dalam firman ini ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini awal kehidupan. Saya mau bandingkan lagi 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tentang firman hidup, makanya firman hidup, firman itu hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Terus ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan
Dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada Itu bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Yesus itu firman yang ada hidup, yang beri kehidupan. Hidup kekal. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Apa itu? Yohanes 11, ayat berapa itu? 27 atau berapa itu? Waktu kematian Lazarus. Ini Yesus itu hidup kekal. Makanya yang memberikan hidup. Penciptaan, jadi hidup. Karena yang menciptakan hidup, menurut gambarnya, jadi hidup. Oke ya, jadi dia pemimpin hidup. Yang melakukan lebih dulu. Yang memberi kehidupan, hidup kekal itu. Makanya dia yang bisa memberi hidup. Yesus bukan sekedar nabi tidak bisa memberi hidup, dia juga mati. Mana ada nabi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup. Itu Yohanes 11 ayat 25, enggak salah, coba. Lupa kamu saya loh, kalau meleset sedikit. Nah bener kan? Sekarang kalah hafal kamu sama saya, ayo baca saudaraku. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya saudara, kebangkitan dan hidup, arki. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dengar orang-orang yang sudah di dalam Yesus, yang percaya Yesus. Walaupun kau sudah mati, engkau tetap hidup. Loh, ayat ini maksudnya kan gitu. Ia akan tetap hidup, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sudah mati, lu ya apa? Lu pernah merenungkan ayat ini enggak? Waktu engkau mati, engkau tetap hidup. Karena yang mati ini tubuhmu, nanti kita akan lihat itu. Tapi kamu hidup, jiwamu, rohmu hidup bersama Tuhan. Jadi kalau saya gambarkan, saya sering hibur ibu saya siap tanya ya, Uti, ayah saya sudah dipanggil Tuhan. Ibu saya sering, Mas, bentar lagi nyusul aku. Orang Kristen enggak takut mati. Saya ngomong, tenang aja Bu, ibu buka mata sudah ketemu Tuhan Yesus, ketemu Akung. Ketemu orang-orang yang Anda sayangi. Nanti saya akan khotbah tentang jemaat sulung. Di surga itu ada jemaat. Mungkin jarang kita, makanya orang Katolik itu belajar tentang orang suci, santo. Benar, enggak seperti itu kalau kita, maaf ya. Karena Yesus pernah janji gini, pada hari ini juga, pada penjahat di sebelah kanannya, waktu mati, engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita, hari ini juga, engkau bersama aku di mana? Firdaus, Paradiso, bahasa Yunani. Itu Taman Eden itu loh, terjemahan dari Taman Eden. Adam itu kenapa diciptakan pertama terus ditaruh di Taman Eden? Itu tempatnya Tuhan Yesus. Adam yang sejati. Kita di situ nanti. Jadi waktu buka mata langsung. Makanya gini loh, saudara, maaf ya, yang dalam Kristus, Anda mati enggak terasa. Melek loh, kayak masih hidup. Makanya Mas Yuga ini luar biasa. Ibu saya masih hidup, benar Mas Yuga. Memang enggak di sini hidupnya, udah di Firdaus bersama Yesus. Jadi ibunya, maaf ya, di kita enggak ada sakratul maut, enggak tahu yang ajaran sebelah, disiksa kubur, enggak ada. Karena dijamin Tuhan Yesus, yang arki pemimpin hidup ini tadi. Yang mengawali hidup, awal kehidupan, memimpin hidup. Kamu mati, walaupun sudah mati, kamu tetap hidup, buka mata. Ketika orang kejebuk, buka, masih hidup. Luar biasa enggak, saudaraku? Ini bukan saya, ini Yesus yang ngomong, janji Yesus. Kalau ngomongan saya jangan percaya, tapi kata Yesus. Cepet waktu, 1 Korintus 15, 20-28, ini enggak nutut, ini aja sampai sini aja nanti. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung di sini, makanya Indonesia ini terus sulung. Ya kita baca ikut aja, enggak ngerti ini aparki bahasa Yunani ya. Dan ini aparki ini untuk istilah orang Yahudi ini buah sulung itu loh saudaraku. Yesus itu buah sulung, panen buah sulung itu orang Yahudi itu punya kebiasaan hasil pertama hasil bumi pertamanya dipersembahkan pada Tuhan. Buah sulung. Ya, kalau gereja-gereja Pantai Kosta ada persembahan buah sulung. Gaji pertamamu, serahkan sama Tuhan. Itu terserah engkau lah. Itu berkat Tuhan buat kamu, terserah kamu cara mensyukurinya, saya enggak terlalu. Tapi kalau jangan sampai kayak dipaksa. Kalau saya ini ngajarkan persembahan aja enggak pakai, terserah kamu ngasih itu hubunganmu dengan Tuhan, engkau atur sendiri. Kalau saya gitu ya. Tapi yang penting saya percaya orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh, orang yang mengasihi Tuhan. Ini ada biasa berikan buah sulung. Ini orang Yahudi nih.
hasil pertama dari penuaian mereka. Ya, bahasa Yunani apargi. Jadi yang sulung, Yesus ini buah sulungnya kebangkitan dari orang yang telah meninggal. Terus, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Maut itu datang ke dunia karena satu orang. Gara-gara siapa? Adam, Nabi Adam, tambahin Nabi, enggak usah. Adam bukan Nabi, dia bapak leluhur ya. Semua pokoknya Nabi, ya apa saudaraku repot ini ya. Enggak semua itu Nabi ya. Yang pokoknya di Alkitab semua Nabi, jangan ya. Bukan, kita harus ngerti Nabi itu yang profet dari bernubuat, nanti lain kali lah. Tambah dowo. Masuk ke dunia maut gara-gara satu orang yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa yang pernah mati dan bangkit? Siapa yang pernah bangkit dari antara orang mati? Buah sulungnya, Yesus. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Inilah Adam. Kenapa kita mesti mati. Karena kita memiliki persekutuan dengan Adam. Loh, saudara ini mau enggak mau persekutuan dengan Adam loh. Anda lahir dari batu, lahir dari angin, lahir dari kursi kan enggak, lahir dari mana? Orang tuamu, ibumu. Orang tuamu lahir dari mana? Orang tuanya lahir dari mana? Kakek moyang dari mana? Lama-lama kan Adam. Itu namanya persekutuan dengan Adam. Adam manusia, kita yang manusia. Itulah ya persekutuan. Semua seperti kenapa orang mati? Ya karena kita memiliki persekutuan dengan Adam. Adam karena makan buah itu mati ya, kita semua yang lahir dari Adam mati semua. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya Anda enggak cukup lahir cuma sekali. Diciptakan cuma sekali berdasarkan persekutuan dengan Adam. Tadi di awal sudah ngomong. Anda perlu diciptakan ulang. Anda perlu memiliki persekutuan yang baru. Ciptaan baru, Anda perlu dilahirkan lagi. Yaitu persekutuan dengan Kristus. Makanya di dalam Yohanes pasal 3, kalau kamu tidak, ini keselamatan, dilahirkan kembali. Nanti akan dibahas khusus. Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat aja enggak. Kalau enggak dilahirkan kembali. Ini gara-gara ini. Ini enggak masalah agama. Kristen colok cuman KTP-mu saja, tapi kamu enggak ngalami kelahiran baru dalam hidupmu. Ya Pak, ngalami persekutuan dengan Adam mati. Tapi harus ngalami persekutuan dengan Kristus, akan dihidupkan kembali. Amin, saudaraku. Terus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Nah ini baru tepat terjemahnya. Aparke Kristos. Kristos, aparke, buah sulungnya itu Kristus. Bahasa Yunani itu aparke Kristos. Buah sulungnya itu Kristus gitu maksudnya. Terus sudah itu? Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara miliknya Yesus? Amin? Mbak Sri percaya miliknya Yesus? Wah, yes! Tambah subur, makmur. Kamu makmur ya, kita memang makmur janjikan Tuhan itu 3 Yohanes pasal 1 ya. Itu makmur terjemahnya memang. Kesempatan yang khotbah kemakmuran pakai itu, ya saya enggak tipe itu. Tapi kita memang diberkati Tuhan ya. Roh jiwa tubuh kita sempurna kata firman Tuhan ya, diberkati Tuhan. Kita nanti sebagai miliknya juga akan mengalami kebangkitan. Terus kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Terus? Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Itu loh Pak Ari yang banyak. Ini masih proses. Terus musuh? Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Memang maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kita pun yang percaya Yesus akan menang nanti ya. Kamu akan tetap hidup walaupun sudah mati. Itu kan nanti. Lah, nanti maut ini akan dikalahkan nah itu ada nanti di Wahyu. Lah itu nunggu sampai akhir zaman. Oke. Terus? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Terus. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Jadi Yesus itu sebagai anak.
merendahkan dirinya, menaklukkan dirinya di bawah Bapa. Makanya kepalanya Kristus adalah Bapa yang mimpin segala rencana ini. Lah nanti lain kali kesatuan bukan berarti ada dua Allah ya, Yesus dan Bapa satu, tetapi yang mimpin ini Bapa. Yesus yang melaksanakan. Supaya yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini loh rencananya, saudaraku, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini bahasa Alkitab tuh mumet kayaknya, saudaraku ya. Saya waktunya tambah mepet, enggak ada waktu. Jadi supaya kita ini, saya pernah khotbah, dipersatukan tuh kepada Allah. Mana mungkin kita bisa, orang Jawa punya ilmu manunggaling kawulo kalian Gusti. Saya enggak tahu di Nias, di Sulawesi ada enggak ilmu seperti ini. Jadi manusia itu akan manunggal dengan Allah. Ya ada ajaran gitu, tapi caranya koyo opo. Hanya Kristus yang bisa menjadi jalan supaya kita sampai pada Bapa. Supaya kita bisa manunggal dengan Allah, dengan Bapa. Tanpa Yesus enggak bisa. Karena harus ini ngerti tentang gambaran ini tadi. Harus mengikuti pemimpin kehidupan tadi dibawa kepada Allah. Ya saya mau cepet ini, saudaraku. Ini terakhir ini tentang kebangkitan orang hidup. Ini kan 1 Korintus 15 lompat ya. Ayat 35 mulai. Nanti lompat 39, cepet ya. Ini mau terakhir soalnya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang terus mati? Ini enggak perlu deh panjang ini. Langsung lompat 45. Oh enggak apa-apa, 35 baca dulu. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah? Mereka akan datang kembali. Jadi kita nih yang mati nanti bangkit, kamu enggak akan mati, walaupun mati hidup, tubuhnya pakai apa gitu loh. Wong sudah mati dipendem tuh lemah, tubuhnya apa, itu panjang nanti. Langsung aja ayat 45, lompat, nanti baca sendiri ya di rumah ya. Seperti ada tertulis. Ada tertulis. Manusia pertama, Adam itu ya. Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudara mesti ngerti yang dimaksud Adam yang akhir ini siapa? Yesus kan. Karena Adam kan diciptakan menurut gambarnya Yesus. Ini Adam yang akhir. Adam itu bahasa Ibrani artinya manusia. Ya, protos antropos, manusia pertama. Itu jadi makhluk hidup. Dihembusi nafas. Tapi Adam yang akhir. Ya, Yesus datang kan sebagai manusia, sebagai Adam. Menjadi roh yang menghidupkan. A spirit life giving, pneuma zoo pion, roh yang memberi hidup. Kalau ini roh Adam itu dihidupkan, tapi Yesus itu yang menghidupkan. Ketika datang ini memberi kehidupan. Dari mana? Coba baca terus. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania. Adam. Tetapi yang alamiah. Adam. Kemudian barulah datang yang rohania. Ya, Adam yang berikutnya ini, yang apa? Adam apa tadi? Adam yang akhir. Terus manusia pertama? Manusia pertama. Protos antropos, protos yang pertama. Berasal dari debu tanah. Egis kikos. Dan bersifat jasmani. Bersifat jasmani. Ya, jadi egis keluar dari tanah. Ini tadi kan saya bilang ek sama apo kan dari. Dari ini ek. Ya memang Adam kan dari tanah, keluarnya dibentuknya kan dari tanah. Terus manusia kedua? Manusia kedua berasal dari sorga. Defteros kedua, tritos yang ketiga. Defteros, antropos. Manusia kedua berasal dari sorga. Ek uranu, keluar dari sorga. Ya, jadi keluar dari sorga, sudah ada manusia kedua keluar dari sorga. Ya, ini bicara Yesus. Ya, jadi lahirnya dari Maria itu Adamnya ya, itu manusianya. Ini yang aslinya itu di dalam diri manusia yang lahir dari Maria itu adalah manusia dari sorga. Ya, tubuhnya apa? Coba. Waktunya ada nutut ini. Terakhir cepat. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Seperti Adam, makhluk alamiah, debu tanah, makhluk surgawi, malaikat, nanti kita di surga juga. Sama dengan dia yang berasal dari surga. Terus? Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Demikian pula kita kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nanti kita akan punya wujud yang surgawi. Terus? Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging
dan ini darah daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan nanti kalau Allah. dibawa Tuhan ke Firdaus bukan daging darah ini, sudah dipendem ini dari debu tanah kembali ke tanah. Terus dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang ini tidak bisa binasa. mati, tidak bisa di surga nanti kekal, ini tidak ada bagian di sana. Terus Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati tidak semuanya, akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, Eskatologi akhir zaman. sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terus kita karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan. Jadi kalau Anda mau ke sorga, Anda harus pakai mengenakan. Itu saya lihat bahasa Yunaninya itu seperti endo. Endo itu seperti to clothe, berpakaian. Pakai pakaiannya apa? Mengenakan yang tidak bisa binasa. Harus pakai tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Yesus, tanpa itu tidak bisa. Tidak sembarangan. Terus. Dan yang tidak dapat mati ini? Dan yang dapat mati ini? Harus mengenakan yang tidak dapat mati. Harus diganti bajunya, bukan baju ini ya. Maksudnya bicara tubuh kita ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Genap nanti. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada maut lagi. Itu terjadi, harus cepat. Kolose 3:10. Coba pernah baca ayat ini enggak? Sorry, Galatia 3:27, saya harus cepat. Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Saudara yang telah dibaptis dalam Yesus. Karena iman loh ya, bukan karena sejak lahir diciprati, enggak ngerti apa-apa. Karena iman kita mau disatukan dengan Yesus. Baptis itu tanda dipersekutuan dengan Yesus. Engkau sudah mengenakan. Ini saya lihat bahasa Yunaninya sama. Ya, dari endo itu tadi, make. Bajunya sudah baju Kristus. Jadi kita ini sudah, makanya kamu kalau mati enggak mati, hidup. Karena sudah kamu sadar enggak sadar dikasih baju yang baru loh. Yang disebut manusia baru, nanti pelajaran tersendiri dah. Saya akan tutup. Kita lihat surga yuk sebentar ya. Saya harap sabar. Kita lihat Wahyu. Pasal-pasal yang terakhir. Kita mulai dulu Wahyu pasal 21 ayat 1, 2, 3, 4. Coba. Ini kan kita tutup, kita mengendingi kan, mengakhiri. Akulah awal dan akhir kehidupan. Coba baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Semua ini akan lenyap, langit baru, bumi yang baru, yang lama sudah berlalu. Terus ayat 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi nanti, jadi akan ada kota yang kudus, disebut namanya apa? Yerusalem. Turun dari mana? Dari surga. Orano, keluar dari surga. Terus dari Bapa, ini apo, lah ini nanti lihat beda. Karena surga enggak keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa Tuhan Yesus, firman dan roh keluar. Ini apo dari. Makanya bahasa Yunani ini harus ngerti, ini podo dari ini kabeh. Ternyata bahasa Yunaninya beda. Keluar dari surga itu berasal dari Allah, itu karyanya Allah, Bapa. Yang berhias menjadi sebagai pengantin perempuan. Berdandan untuk suaminya. Memang di surga nanti akan ada pernikahan. Tapi bukan pernikahan yang maaf ya digambarkan agama lain, punya 72 bidadari istri, punya istana kayak harem itu enggak. Yang nikah itu siapa saudaraku? Tuhan Yesus. Dan mempelai perempuannya siapa? Yerusalem, kota yang kudus ini. Ini dimaksud apa? Umat Tuhan. Kita lihat terus ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ya. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dipersatukan. Kemah Allah diam di tengah-tengah manusia. Kemah itu rumahnya Allah.
Dia akan diam bersama-sama mereka dan kita akan jadi umatnya. Allah tinggal di tengah-tengah kita. Terus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Nah, tidak ada lagi kan, maut telan tadi. Terus. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak ada orang mati, tidak ada orang nangis, tidak ada orang mati, tidak ada orang nangis, tidak ada orang susah. Ratap nangisnya kok berkali-kali. Ini banyak orang nangis berarti menghapus air mata. Sing ratap tangis berarti nangis yang beneran, susah banget. Terus tidak ada semua ini. Terus? Atau duka. Susu aja itu. Sering nangis ini. Atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yes, diganti yang. Terus? Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Terus terakhir, 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini yang ngomong bukan Tuhan Yesus, ini Allah ini yang ngomong. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Terus nanti gambaran surga itu seperti apa? Yerusalem itu ya. Nanti kita lompat aja. Ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Batunya itu nanti kalau saudara mau tahu ya, itu batunya itu apa? Macam-macam. Ada batu apa lasurit apa gitu ya. Itu kalau Mas juga dibahas tiap batu itu dibahas itu. Ini apa artinya batu sembuh plon ngono ya. Terus 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ya, terus lompat 18 contohnya ini 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Oh, permata terus. Dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Waduh, terus? Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nila. Terus ya, nanti Mas juga yang senengannya membahas itu dia. 21 lompat. Jamrut. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Gini loh Mas, saudara, kadang sering orang kalau khotbah akhir zaman, surga itu, atau kadang pendeta nyoblik, penuh kekayaan. Memang itu menggambarkan kemuliaan kekayaan itu, saudara. Tapi bukan berarti itu ada emas beneran, permata, gak kanggo. Di surga itu situ gak ada artinya. Mas, perak dan permata tiada artinya. Jangan kemaruk ya, jangan duniawi pemikirannya. Itu bicara penuh dengan kemuliaan. Terus, dan 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Perhatikan, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Tidak ada bait suci lagi. Bait sucinya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah. Apa? Bait sucinya. Demikian juga anak domba, cuman gitu aja. Allah itu ya Bapa ya Yesus, dijelaskan sini nanti seperti jadi bait suci. Bait suci enggak ada lagi, ibadah itu enggak perlu gereja bait suci, tapi kamu akan langsung gitu loh. Bapa itu akan jadi bait sucinya, demikian juga anak domba Tuhan Yesus. Ini maksudnya apa? Nah, paling gampang tuh bait suci itu seperti apa ya saudaraku? Bait suci itu kan ada ruang suci dan ruang maha suci. Ruang suci itu bait suci atau bukan? Ruang maha suci bait suci bukan? Itu gampangannya gitu, aku dan Bapa satu. Yesus ngomong aku bait suci, Bapa aku juga bait suci. Sama-sama bait suci. Ya apa? Nah, paling bawahnya lagi ada, ini contoh Tritunggal. Saya ini tidak buang kesempatan menjelaskan kesatuan Yesus dan Bapa. Bukan berarti ada dua Allah. Cuman ada bait suci yang satu. Bait suci, Allah ya bait suci, Yesus ya bait suci, lu kok bisa? Ya dua-duanya satu bait suci, paling gampang bawahnya ini, ada lagi penjelasannya. Kota itu? Dan kota itu tidak memerlukan. Ini gambaran surga loh ya, Yerusalem tadi ya. Yang berhias berdasarkan pengantin perempuan. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Allah yang menyinarinya dan anak domba itu adalah lampunya. Yesus yang jadi lampunya, ya apa? Aku dan Bapa satu. Itu loh saudaraku. Nanti kita lompat
ayat pasal 22, mau terakhir ini, ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak Ada domba air itu. kehidupan yang mengalir dari takhta Allah dan takhta anak domba. Apa ada 2 takhta? Dari kanan kiri enggak. Kita itu harus dibaca Wahyu pasal 3, 21, Pak, jauh sebelumnya, di depannya. Tahtanya anak domba, tahtanya Yesus ada di mana, saudaraku? Aku duduk di atas takhta Bapakku. Gitu. Barang siapa menang, dudukkan di atas takhtaku, karena aku sebagaimana aku telah menang duduk atas tahta Bapakku. Tahtanya cuma 1. Yang disebut tahtanya Allah juga disebut tahtanya anak domba, maksudnya begitu loh. Bukan berarti ada 2 aliran, itu hanya ada 1. Makanya saudara belajar mengerti kesatuan Yesus dan Bapa. Terus 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan Ya, bangsa-bangsa. jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terus Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. mesti disebut takhta Allah dan takhta anak domba, bukan berarti 2 takhta. Ya, ini 1 takhta karena anak domba ada duduk di takhtanya Bapa, tahtanya Wahyu 3:21 itu ya. Jadi ini jangan bingung ya, ada seolah-olah 2 takhta, hanya ada 1 takhta di surga. Dan hamba-hambanya akan beribadah Ini yang luar kepadanya. biasa. 4, Dan mereka akan melihat wajahnya. wajahnya. Ya Pak Saudaraku. Wajahnya siapa yang Anda lihat ini? Coba. Saya mau tanya, wajah siapa yang Anda lihat ini? Wow. Wajah Allah? Wajah Yesus? Jadi Anda di surga nanti ketemu Allah. Tapi Allah itu dalam wujud Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 18, jauh usah dibuka. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tidak ada. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang paling atau ini ya 2 Korintus, ini baca nih, 2 Korintus 4 ayat 6, coba terakhir ini. Terakhir ya dari tadi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Allah Kristus. itu nampak pada, bisa lihat bahasa aslinya ya wajah, prosopon, ya wajah. Jadi yang dilihat itu Allah. Jadi Yesus ngomong, kamu lihat aku, demikian juga kamu melihat Bapa. Ya itulah, kamu lihat aku, ya kamu juga lihat Bapa. Jadi di surga nanti kita ketemu Allah dalam wujud Tuhan Yesus. Karena Allah itu roh, tidak bisa dilihat, tidak ada seorang pun pernah melihat. Tapi Yesus yang menampakkan Allah, nampak pada Kristus. Dia yang menyatakan Allah. Ya. Terus terakhir ini, Wahyu pasal 23 kembali, 22, ayat 7, saya lompat ya. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Terus lompat biar cepat ayat, kan Yesus mau datang segera. Yesus ngomong apa? 12 dan 13 tadi kita baca. 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera Ya, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. ya. Terus Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. ya. Siapa aku yang ngomong Alfa dan Omega? 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Terakhir 17. Roh dan pengantin Musik perempuan itu bisa maju. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata. Siapa pengantin perempuan itu tadi? Yerusalem. Jadi kalau baca hilang depannya ya gini nih, Yerusalem turun dari surga tadi, berdandan seperti pengantin perempuan, jadi mempelai. Lah Anda ini maaf ya, belum jadi mempelai. Kalau masih diundang, marilah. Terus dan barang siapa mendengarnya, hendaklah ia berkata. Lah ketika Anda berkata, ya marilah, ikut. Itulah Anda jadi mempelai dalam persekutuan
Yerusalem baru tadi. Dan barang siapa? Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Datang. Tadi yang mengalir dari takhta Allah. Kita anak domba. Mari kita berdoa, saudara. Yesus adalah awal dan akhir kehidupan. Yang memberikan kehidupan, yang memimpin kehidupan, dan yang mengakhiri kehidupan. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya, sumber hidupmu.